Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali ditakdir berkumpul oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan berkat majlis-majlis seperti ini, mudah-mudahan dosa-dosa diampuni oleh Allah, mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah, mudah-mudahan yang punya hajat disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab khutbah Habib Tahir bin Husain bin Tahir sampai kepada perkataan beliau, wa amma tarikuha juhudan fala syakka fi kaunihi linnari wa guda. Adapun orang yang meninggalkan salat karena sebab juhuda, juhuda itu dia mengingkari kewajiban salat. Apa tidak sholat misalnya, tidak wajib, ini namanya mengingkari kewajiban sholat. Apa tidak sholat Jumat? Kenapa tidak sholat Jumat? Tidak wajib bagi saya, padahal wajib. Ini namanya meninggalkan sholat karena ingkar kewajiban sholat. Beda kalau orang apa ndak Jumatan, malas. Kenapa ndak sholat Isya misalnya? Malas. Tapi dalam hati dia meyakini sholat itu wajib. Ini beda ini. Yakin wajib tapi ndak sholat. Ada orang oleh awak-awak ini ndak wajib sholat. Nah ini yang meyakini sholat itu tidak wajib, ini yang paling bahaya. Karena tidak ada harapan dia melakukan lek wong yakin sholat itu wajib tapi dia tidak melakukan, yakin sholat itu apa hukumnya? Wajib. Lu kan apa tidak sholat? Ini masih ada harapan untuk melakukan tapi kalau sudah menyatakan sholat Jumat tidak wajib bagi saya, sholat 5 waktu tidak wajib bagi saya, ini bahaya. Ini tidak ada harapan orang seperti ini, karena dia merasa tidak memiliki tugas kewajiban. Kata beliau, orang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu, sholat Jumat, fala syakka fi kaunihi linnari waquda, maka tidak ada keraguan, yakin 100% orang-orang yang seperti ini nanti akan dijadikan bahan bakar api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyadu billah min dzalik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang-orang yang beriman, jaga diri kamu, jaga keluarga kamu supaya tidak masuk neraka Allah. Jogo supaya tidak dibakar di neraka Allah itu bukan mati gawe kelambi wesi, bukan. Tapi menjaga supaya tidak terbakar di neraka Allah itu dengan menjalankan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, waquduhan nasu wal hijarah, bahan bakarnya neraka Allah itu adalah manusia-manusia. Jadi cek api ini murup itu dileboni menungso begitu, cek barak begitu. Kalau kita dulu orang
supaya apinya semakin besar kan kayak kayu kan gitu. Kalau sekarang pakai gas kan, LPG. Nah, kalau di neraka itu tidak pakai kayu, tidak pakai LPG. Ya menungso iki sing dilebokno biar tambah barak. Waquduhan nasu, bahan bakarnya api neraka Allah itu adalah manusia-manusia yang kafir, manusia-manusia yang munafik, manusia-manusia yang fasik, termasuk manusia yang mengingkari kewajiban-kewajiban Allah. Di antara kewajiban Allah sholat 5 waktu, sholat Jumat. Kalau sudah di hatinya menyatakan tidak wajib, maka bisa dipastikan orang ini kalau tidak tobat akan menjadi bahan bakar neraka Allah. Waliyadzubillah min dzalik. Waquduhan nasu wal hijarah, yang dijadikan bahan bakar api neraka Allah itu adalah batu-batu. Batu di sini maksudnya batu yang disembah, patung-patung itu yang dianggap Tuhan-Tuhan itu. Nah, itu juga dijadikan bahan bakar neraka Allah Subhanahu wa taala. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Di dalam neraka itu ada malaikat-malaikat yang ghilad, kejem-kejem, tidak pernah senyum. Syidad, kalau menyiksa itu benar-benar sakit. La ya'sunallah, malaikat-malaikat ini tidak pernah menentang perintah Allah. Ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, setiap diperintah oleh Allah pasti melaksanakan. Bahkan ketika Nabi SAW melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, itu Nabi termasuk dikelilingkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga dan ke neraka. Jadi Nabi itu menyaksikan surga itu seperti apa, neraka itu seperti apa, sudah tahu Nabi itu isinya kayak apa. Melihat surga dengan penuh keindahan, kenikmatan yang luar biasa. Ya, Nabi itu kepingin ini, kita semua ini umatnya ini kepingin masuk surga semua. Keinginannya Rasulullah, mudah-mudahan ya masuk surga Allah bersama Nabi Muhammad. Tapi ketika nyampe ke neraka, ya mari ndelok malaikat-malaikat ya, yang ada di langit, yang ada di surga, seneng ya, tentrem, ayem begitu ya, senyum begitu. Tutup neraka ndak ono sing guyu malaikate. Ya, kenceng tok. Rasulullah datang itu ndak ada yang senyum. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai malaikat Jibril, saya ini dari tadi setiap ketemu malaikat itu disenyumi, disambut. Ya, marhaban, selamat datang wahai Muhammad. Begitu. Lho iki kok gak ono sing guyu, ndak ono sih. Hah? Salah apa? Katanya malaikat Jibril, ya memang aturannya seperti itu. Ndak ono malaikat neraka, monggo sampean pinarak teng neraka. Ya ndak ono. Ya, mlebu ya ditandangi sama malaikatnya kan begitu. Oh, berarti ini perintah Allah ya. Perintah Allah. Mulai diciptakan sampai tanpa batas itu mereka diciptakan tidak pernah senyum, memang wajahnya memang kejem-kejem, dan itu ditaati oleh para malaikat itu karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi SAW turun dari peristiwa Isra wal Mi'raj, setelah beberapa masa Nabi itu melihat ada beberapa sahabat yang duduk-duduk begitu ya. Mungkin ada yang dibincangkan itu, mungkin ada yang sedikit lucu atau bagaimana, guyu sahabat-sahabat ini sing lunggu-lunggu iki ya. Kalau bahasa kita kayak jagongan begitu ya. Guyu-guyu. Nabi lewat tanya, apa yang kalian bahas ini apa? Ditakutkan rasan-rasan atau hal-hal yang negatif begitu.
Katanya mereka, wallahi demi Allah ya Rasulullah, kita tidak membicarakan kecuali yang baik-baik. Maka Nabi pesan, seandainya kalian melihat apa yang saya ketahui dan saya lihat, maka la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Maka kalian akan menjadi orang yang sedikit senyum dan banyak nangis. Kenapa? Karena Nabi itu sudah tahu isinya surga seperti apa, isinya neraka juga seperti apa. Kata Nabi, kalau kalian tahu yang aku ketahui, kalau kalian melihat apa yang aku lihat, maka kalian akan sedikit senyum, ya banyak nangis. Katanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bukan berarti tidak oleh guyu, ya ndak, ya boleh lah, ya kita guyon, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai ya melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau melupakan kita tentang nasib kita nanti di kehidupan akhirat. Nah, kita lanjutkan ya. Wala syakka fi kaunihi lin-nari wa guda idh huwa kafirun bil ijma', karena orang yang mengingkari kewajiban salat itu dihukumi kafir. Ada orang muslim mengatakan salat itu tidak wajib walaupun guyon, itu kafir, itu suruh syahadat lagi. Lek kabeh guyon sing lain. Ya, oleh awaan iki salat tak wajib. Ramadan ndak wajib. Duh, ini kafir sekarang orang seperti ini walaupun guyonan. Karena itu harus dia mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Kalau enggak dia tetap dihukumi kafir itu. Dan itu dengan kesepakatan para ulama. Siapapun yang mengingkari sesuatu yang sudah diketahui secara umum bahwa itu wajib, wong sak dunya iki wong muslim kabeh lek salat itu wajib. Ya, satu dunia ini orang muslim ini tahu Ramadan puasa itu wajib, dia mengatakan tidak wajib, kafir sekarang yang mengucapkan itu. Ya, mau dia ulama, mau dia orang awam, mau dia orang Arab, non Arab, siapapun yang mengucap seperti itu, berkeyakinan seperti itu, hukumnya kafir. Dia harus kembali ke dalam agama, harus syahadat. Mal'ulun bila niza', orang yang seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak tobat, yukhalladu fi tabaqatin niran, dia akan dikekalkan ada di neraka Allah, ma'a Fir'aun wa Haman, bersama musuh-musuh Allah, di antaranya Fir'aun. Ya kumpulnya ambil Fir'aun kok di neraka ya, orang seperti ini. Wa Haman, juga Haman musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, datang penjelasan dari Nabi SAW yang sangat banyak yang menjelaskan tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat bahkan, sehingga Nabi SAW bersabda, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang membedakan kita dengan orang non muslim adalah kita sholat, orang non muslim itu tidak wis, itu beda yang sangat jelas. Lek wong Islam sholat, lek dudu Islam ndak sholat. Lek ana wong Islam ndak sholat, ya apa bedone sama orang kafir? Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafar, maka dia telah kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain, man taraka sholata muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, maka orang ini telah mengumumkan kekafirannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak usah ado-ado ya. Belum seminggu ini kita menyaksikan orang-orang yang ketika dikumandangkan azan qomat Jumat tetap tidak bergerak dia, seperti seakan-akan sholat Jumat itu tidak wajib. Saya sendiri ya menyaksikan
Tidak usah ado-ado nang luar-luar, ndak di sekitar kita ini. Yo komat, yo wong berangkat nang masjid nggo sejadah, nuntun anak nang masjid, ndak bergerak itu orang-orang di warung itu. Ya lungguh tetep apean. Yo sing duwe warung yo ndak ngilingno juga, yo ndak ditutup. Biasa seperti kebiasaan begitu. Lewat lagi ada rumah biasa kayak rumah-rumah kita ini, tapi dibuat usaha. Omah kosong itu digawe usaha. Sing kerja lanang kabeh, ndak kelambian. Ya. Ngudek kaya adonan gitu, kayak roti gitu, lanang-lanang. Lah itu saya berangkat Jumatan sampai pulang tetap ngaduk itu, ndak sholat sudah. Kayak Jumatan ndak wajib bagi mereka lek kerja. Ya. Kadang melihat yang sholat Jumatan di depan matanya dia, tapi tidak tergerak untuk sholat. Tetap lungguh rokokan tetap. Ketika ditegur ya wis guyu-guyu tok ngono wis. Ndak sholat ta sampean? Muslim apa duduk? Ya wis guyu-guyu, ndak ngereken gitu. Nah ini kan kita bukan musuh sama mereka, tapi kita ini kasihan. Karena mereka itu saudara kita, sesama muslim. Kita tahu dia Islam, kita tahu dia wajib Jumatan, ya kita ingatkan. Tapi kadang-kadang ya itu digawe guyonan. Kita mengingatkan itu diguyu-guyu. Tapi tidak apa-apa, ya tetap saya ingatkan. Ya, siapapun yang tidak sholat ya kita ingatkan. Siapapun yang tidak puasa Ramadan, ya siang-siang Ramadan tetap rokokan, ya kita ingatkan. Mudah-mudahan ya kita semua, kita juga, karena kita tidak tahu kita ini dijadikan orang yang sholat sampai kapan kan tidak tahu ya. Jangan meremehkan orang, yang penting ditakutkan dia dapat hidayah, kita sing kuali ya. Ya mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakas salata muta'ammidan," barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad bari'at minhu zimmatullah wa zimmatu Rasulillah. Nanti di akhirat itu kadang-kadang Allah itu menyelamatkan beberapa orang. Kasihan begitu ya. Melihat hambanya itu sakno. Oh ini ya wis tak maafkan. Begitu lah, ono salah-salah. Nabi Muhammad SAW juga memberikan pertolongan nanti di akhirat itu sama umatnya. Nabi itu luar biasa kasih sayangnya. Cuman perlu kita tahu, lek urusannya sholat, kalau salahnya kita ini berkaitan dengan sholat fardu, Allah dan Rasulullah tidak mau nolong. Kalau masalahnya sholat, lek masalah yang lain, nah Allah siap memaafkan, Nabi siap memberikan syafaat. Tapi lek wis gak sholat, jangan berharap. Wong ndak sholat ndak selamat pasti. Karena itu ya kita ajak ya keluarga kita, ya orang-orang terdekat supaya menjalankan sholat ya, supaya menjadi orang yang selamat insyaallah. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi juga bersabda, "Man hafadha 'ala shalah," barang siapa yang selama hidupnya itu menjaga sholat, tidak sampai hilang sholat isya'i, tidak sampai hilang sholat subuh nih, dijaga ya. Kalau ono sing ketinggalan dia kodoi gitu ya. Oh aku mangisu tidak sholat subuh, dikodok sholat subuhnya, nyesel hatinya, astagfirullah saya muslim kok tidak sholat subuh, begitu ya. Duduk di kayak kebiasaan bukan. Ya apa beb wis bendino tangine setengah 6 jam 6 wis padang. Ya apa maneh? Ya apa maneh? Ya diatur uripe kan begitu ya. Tidurnya lebih awal, pakai alarm misalnya, nyuruh keluarganya yang lain yang bangun untuk membantu, atau tetangga sebelah untuk ngedor rumahnya misalnya ngetok, sholat misalnya. Nah itu kan bisa itu. Ini wong niat untuk berubah. Lek wis mulai biyen beb ngene iki. Lho terus tidak sholat subuh terus seperti itu sampai tua begitu kan? Tidak juga. Barang siapa yang menjaga sholat, ya sholat dijaga sama dia, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat sholat itu akan menjadi cahaya bagi dia. Di hari kiamat sholat itu akan menjadi penyelamat, sebab dia menjadi orang selamat. Sebaliknya, waman lam yuhafid 'alaiha,
Maka barang siapa yang ya kadang sholat, kadang enggak, ya lek wis teko apa jenenge kumate ndak sholat, lek butuh duit sholat, lek kerja ndak sholat, lek dilereni teko kerjaan sholat maneh. Nah, ini kan ada yang seperti itu. Ndak dijaga sholatnya sama dia, maka nanti di hari kiamat dia tidak akan mendapatkan cahaya. Wis bangkit wajahnya itu gelap nanti. Kenapa? Ndak jaga sholat. Dan tidak ada penyelamat bagi dia nanti. Wa kana yaumal qiyamah, dan nanti di hari kiamat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan dikumpulkan bersama Fir'aun wa Qarun wa Haman wa Ubay bin Khalaf, bersama orang-orang yang kafir terhadap Allah, bersama orang-orang yang munafik. Duduk melbu kelompoknya Nabi Muhammad sudah, walaupun dia umatnya Nabi Muhammad, walaupun KTP-nya Islam. Kalau sudah tidak menjaga sholat, nanti dia akan dikumpulkan bersama musuh-musuh Allah. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu penting ya, urusan sholat ini nomor satu ya. Urusan sholat ini nomor satu. Duwe anak sholat tapi kerjanya hasilnya cuma sedikit, itu bagus, lebih bagus ketimbang ngirimi duwe akeh tapi tidak sholat anaknya. Ya, punya suami sukses tapi tidak sholat, ya percuma. Tapi suaminya kerjanya di pasar, di sawah, ya wis biasa-biasa, tapi sholat, bojone dijak sholat jamaah terus. Nah, ini kan nikmat ini ya. Walaupun di dunia hidupnya biasa-biasa, nah, nanti dia akan menjadi orang yang berbahagia di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma innalaha katsiran minal arkan wasyurut, dan sholat ini memiliki rukun-rukun dan memiliki syarat-syarat supaya dikatakan sholat yang sah gitu. Wal qabul wassihah, ada sholat yang diterima oleh Allah, ada sholat yang tidak diterima. Maka orang yang beruntung man qama bi syurutiha wa arkaniha, orang yang dia sudah sholat tapi bukan hanya sekedar sholat, dia sholat dengan rukun-rukun yang lengkap, syarat-syarat yang lengkap ya. Ini orang yang bahagia. Kemudian belum cukup di situ, dia sempurnakan lagi dengan yang sunnah-sunnahnya ya, disempurnakan lagi dengan sunnah-sunnahnya. Tak sebutkan secara apa ya, tak sebut langsung begitu ya. Rukun sholat itu pertama niat. Ini tok, berarti niat ya duduk sholat namanya. Niat ya, usolli misalnya fardhul isya, itu sudah cukup, ditambahi lagi 4 rakaat misalnya adaan, makmuman, mustaqbilal qiblah dan seterusnya ya. Mustaqbilal qiblah, adaan, makmum lillahi ta'ala. Niat kalau sholat yang pertama. Yang kedua takbiratul ihram, baca Allahu Akbar ketika pembukaan pertama. Jangan mulut tok sing obat tapi ndak ono suarane, dikeraskan Allahu Akbar begitu, karena itu rukun. Kemudian bagi yang mampu berdiri, yang tidak mampu boleh pakai kursi, kecelan kursi, boleh duduk di bawah sesuai yang diatur oleh para ulama. Kemudian baca Fatihah. Baca Fatihah itu bukan di dalam hati, tapi diwoco kayak orang ngaji begitu. Ya tidak usah banter-banter, sekiranya kita mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, malik terus waladhdallin, amin. Duduk menengtok ini ya, sholat itu maca Fatihah. Kalau sholat maghrib, isya, subuh, mari Fatihah imam mari baca Fatihah, waladhdallin, amin, maca Fatihah yang dibaca bukan dalam hati, dibaca Fatihahnya. Kemudian rukuk itu harus ada tumaknina, artinya jangan seperti ayam begitu ya, saking cepete, diem dulu, dibaca subhana rabbiyal azim begitu ya. Iktidal, berdiri lagi, tumaknina juga
Sujud tumak nina juga. Kemudian duduk di antara dua sujud itu juga tumak nina. Nah, nanti rakaat 2 misalnya rakaat 3 ya persis seperti rakaat pertama rukun-rukunnya. Ya, baru nanti di rakaat terakhir tasyahud akhir, baca tasyahud. Ya. Ini tasyahud ini juga seperti Fatihah, harus dikeraskan suaranya. Duduk menengtok ini ngenteni salam bukan, tapi dibaca ya at-tahiyatul mubarakatus shalawat. Yang diajarkan sama guru-guru kita dulu di madrasah-madrasah atau di masjid-masjid itu ya, madrasah TPQ dan lain-lain. Dibaca, bukan dalam hati tasyahud itu, tasyahud akhir itu ya. Dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad misalnya. Ini yang rukun ya, sholawat sampai sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu salam. Ya. Salam itu juga dikeraskan suaranya. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi begitu. Tapi kalau makmum nunggu imami salam baru kita salam. Ojo salam dhewe, sampean salam dimiki ya dadi imam ae gitu ya. Setelah imam salam baru kita salam. Nah, rukun yang terakhir yaitu urut. Ojo gawe aturan dhewe ya, sujud sik marung ngadeg rukuk maneh. Ya. Modelannya sholatnya ini harus urut sesuai yang diatur oleh para ulama kita. Nah, kemudian di antara syarat yang harus dipenuhi yaitu yang jelas harus ya orang Islam jelas lah. Kemudian tamyiz itu sudah bisa, kalau anak-anak itu sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja dan seterusnya. Sholat harus setelah masuk waktu. Dan kita tahu hukum sholat 5 waktu itu wajib. Harus suci, wudhu dulu. Kalau ada jenabat harus mandi dulu, mandi besar, mandi junub. Kalau tidak ada tinggal wudhu. Wudhu menutup aurat. Ya, baju harus suci. Badannya harus suci. Tempat sholatnya harus suci. Menutup aurat, menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Kemudian dilarang untuk ngomong kalau sholat, dan tidak boleh banyak gerak. Tidak boleh banyak gerak. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ini semua syarat-syarat sholat. Ya, sampai selesai salam. Jangan sampai di dalam hati ada niat untuk batal no sholat, nanti bisa dihukumi batal sholatnya. Ini harus dipahami. Kemudian disempurnakan dengan yang sunnah, baru kita dikatakan orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu wis sholat memenuhi rukun, memenuhi syarat, sik disempurnakno ambek sunnah. Contoh. Awalnya lek sholat nak gawe kopiah, nggak gawe peci. Kalau laki-laki ya, oh sunnah yo gawe peci yo. Wis mulai meneh aku gawe setiap sholat pakai peci. Nah ini menyempurnakan namanya. Ya. Oh biasa sholat kaos jeru. Ya, disunahkan harus pakai pakaian yang rapi, yang sopan. Oh berarti luwih sempurna gawe takwa. Ya, ndak kaosan tok misalnya. Oh ya wis, mulai benih pakai baju yang rapi, yang sopan, sholat. Gitu. Oh sholat tak gawe siwak. Ya, sholat tak pakai siwak. Kata Nabi SAW, satu rakaat atau satu sholat dengan memakai siwak itu lebih afdol, lebih baik daripada 70 kali sholat atau 70 kali rakaat. Oh berarti sunnah, pahalanya besar. Wis mulai meneh aku tak tuku siwak. Ini namanya menyempurnakan ini. Ya, menyempurnakan sholat. Oleh sholat ijen niku pahalae ya segitu. Tapi kalau sholat berjamaah lebih afdol 27 derajat. Oh berarti saya usahakan sholat jamaah. Ini namanya menyempurnakan sholat. Nah kalau ada orang model seperti ini, ya ngaji ngerti praktek. Ngaji ngerti meneh praktek. Jadi setiap waktu tambah api,
tambah ngikuti Nabi, tambah terus. Ini namanya as-sa'id, orang yang beruntung. Wal mahrum, adapun orang yang mahrum itu orang yang dicegah. Orang yang dicegah. Man hurimal ihsan, orang yang dijauhkan, dicegah daripada perbuatan-perbuatan yang baik, yang sempurna. Krungu pengajian, ngono, tapi tidak tergerak untuk mengamalkan. Ini namanya orang yang mahrum, diharamkan sama Allah untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Melok pengajian setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Ya. Selama pengajian ya tidak pernah beli ini. Ustaznya sampai kesel ngomong. Ya, sunnah Rasulullah begini. Pengajian yang ini dok. Ya. Sampai 3 tahun tidak tuku. Nah, ini ditakutkan menjadi orang-orang yang dicegah dari kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ngesake gudang garam tok. Ya. Alburu iki macam-macam sak korek. Salat di ngarepe pas. Allah Akbar. Ngadep rokok. Siwak ini dibeli. Ya. Supaya menjadi orang yang beruntung. Wa akhalla bi ba'di syurut, apalagi salatnya tidak memenuhi aturan-aturan syariat. Eman. Loh, kan enggak ngerti, Beb. Ya, mengikuti ngaji-ngaji seperti ini nanti kan sedikit-sedikit mengerti. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan termasuk orang-orang yang menjaga salat. Mudah-mudahan diberi hidayat, petunjuk, kekuatan untuk bisa terus menjalankan kewajiban sholat sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoi, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan istri kita, anak-anak kita, putra-putri kita dijadikan orang yang menjaga sholat. Ya, anak turun kita, cucu kita dan seterusnya mudah-mudahan menjadi orang yang mendirikan sholat, menjaga sholat sehingga mereka bisa membanggakan kita, ya, bisa sama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.